Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, dalam tema kali ini saya mengangkat itu menurut Quran surah At-Taghabun ayat 14. Di antara istri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Tema ini saya angkat sudah banyak sekali kita mendengar atau menonton di media massa orang seorang anak yang memusuhi orang tua, ada yang menganiaya, ada yang sempat membunuh. Itu hanya segelintir yang kebanyakan kita temui. Ya namanya sekarang anak-anak yang merasa tersingkirkan atau kurang perhatian karena kita banyak istri lah, lebih dari satu, dan itu juga banyak anak. Kadang setiap anak itu tidak kurang perhatian bagi kita, maka timbullah dendam lama-lama ya menjadi musuh. Begitulah menurut Quran surah At-Taghabun ayat 14 ini, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, saudara-saudaraku, melalui video ini saya sampaikan kepada yang mengalami masalah keluarga, baik masalah istri atau anak, mungkin kita ya katakanlah punya istri lagi tanpa pengetahuan istri yang pertama, itu risikonya akan berat. Jadi melalui video ini saya sampaikan kepada saudara-saudara saya yang mengalami, ingatlah, karena anak itu adalah harapan masa tua kita, karena kita sebagai laki-laki, masa jaya kita selagi tulang kita masih kuat. Kalau tulang kita sudah tidak berdaya lagi, sudah batu-batu, berdiri tidak kokoh lagi, itu anak yang akan kita harapkan. Karena anak ini yang kita harapkan tidak sesuai, karena dia dendam terlalu lama, menengok sehari-hari orang tuanya sering menangis, ibunya sering kita buat menangis karena perlakuan kita yang tidak sepantasnya, karena sering kita berada di tempat istri yang baru contohnya, dia akan menjadi dendam. Jadi bukan dendam musuh di sini, maksudnya bukan dia menyerang kita, bukan. Itu apa kita diserangnya, kita kan ayahnya. Jadi setelah tua barulah kita tahu bahwa dia musuh kita karena perbuatan dia. Itu kita kalau udah tua, udah batu-batu, tidak berdaya lagi, ya kita minta bantuan lah sama anak, yang mana disitulah dia bisa ngomong, dulu ayah waktu jaya ibu saya digini-ginikan, mama saya sering nangis malam. Sekarang saya tidak mau bantu ayah karena saya dendam, saya benci ayah, saya begitulah musuh yang dikatakan Allah. Jadi begitulah. Jadi gimana perasaan kita sebagai orang tua kalau anak sudah demikian? Salahnya di mana? Ya kita sendiri yang salah, ya tidak memahami kehidupan ini. Makanya kalau sudah berumur, janganlah itu nafsu dunia yang kita turutkan. Ya cobalah perdalamlah ilmu agama, mengenal Allah, serahkan, dan sering membaca Al-Quran. Kalau tidak kita paham bahasa Arab, ya berilah terjemahannya, ya bukalah satu persatu ayat yang mengatakan bahwa kita harus adil seadil-adilnya kalau kita punya istri lebih dari satu, dan juga anak santuni dia adil supaya dia tidak menjadi dendam. Dan satu lagi saran saya, kalau memang sudah terjadi, minta maaf lah sama anak yang mengalami tersebut. Ya mungkin saja anak itu sudah lama mengetahui perbuatan kita, jadi cuma dia diam saja. Anak itu dia tidak mau bilang sama siapa-siapa, dia pendam sendiri, menjadi dendam. Besok kalau sudah ada tua baru kita merasakan. Jadi saran saya, minta maaf lah sama anak kalau memang diperlukan, karena mungkin ya kita sudah menyelesaikan masalah. Minta maaf lah sama anak dengan baik, semoga dendam dia tidak berlarut-larut. Ya cukup sekian, semoga bermanfaat atas penyampaian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.